Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan anak-anakku. Nah, kita sudah masuk di tema 7 ya. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran kedua. Anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 90 sampai dengan di halaman 93. Nah, tujuan pembelajaran kali ini SPDP yaitu kalian dapat menyanyikan sesuai tinggi rendahnya nada, dan untuk yang muatan IPA kalian dapat menjelaskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pembahasan yang pertama yaitu muatan SPDP, menyanyikan sesuai tinggi rendahnya nada. Nah, kamu kan pasti pernah mendengar atau menyanyikan lagu daerah kan? Bukan ya? Atau lagu apalah yang kalian hafal. Nah, pernahkah kamu menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul? Nah, Bu yakin kalian pernah ya menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, berasal dari manakah lagu tersebut? Nah, saat kalian menyanyikan sebuah lagu, kamu itu harus mengerti tinggi rendahnya nada saat menyanyikan sebuah lagu. Nah, nada adalah apa? Nada adalah bunyi yang teratur. Jadi nada adalah bunyi yang teratur. Nah, nada itu memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat dituliskan dalam not angka. Nah, ucapan notasi angka berikut secara berurutan. Ayo, not angka secara berurutan. Not angkanya itu kan ini satu baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, solmisasinya, not angka itu yang berbentuk angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau solmisasinya itu bacaannya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu solmisasinya. Nah, ini ya. Jadi kalian kalau menyanyikan lagu itu harus tahu solmisasinya, harus hafal dengan solmisasinya. Nah, tugas anak-anak, silahkan ya, ini tugasnya. Silahkan anak-anak menyanyi Gundul-Gundul Pacul. Nah, menggunakan gerakan ya, dan memakai pakaian Pak Tani dan Bu Tani. Gunakan aksesoris topi Pak Tani juga cangkul. Kalau yang perempuan bisa pakai jari gitu ya. Jadi anggap aja kalian tuh mau berangkat ke sawah itu nyanyi Gundul-Gundul Pacul pakai gerakan ya nak ya. Nah, silahkan kirim video ke Bu Puri sebagus kalian, silahkan berkreasi ya. Nah, untuk yang kedua muatan IPA, gaya otot ya Kak, menjelaskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya otot adalah apa? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Nah, contoh, ini ya kegiatan gaya otot ya, sering kalian melakukan kegiatan otot ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan gaya otot adalah pertama, ayah mendorong atau menarik meja. Kedua, Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga, sapi menarik gerobak. Yang keempat, ibu membawa barang belanjaan. Nah,
Ini adalah beberapa contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lainnya. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jadi otot itu disebut gaya gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan berat, otot akan mengalami keletihan. Makanya itu kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jangan terlalu diforsir. Misalnya kalian main sedino, mainan sepak bola terus kan capek nantinya. Nah, makanya itu boleh bermain hati-hati dan jangan lupa untuk istirahat. Untuk tugasnya, kerjakan ayo berlatih di halaman 92 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, yang ketiga yaitu muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dalam teks. Pernahkah kalian membaca teks yang berisi informasi tentang keragaman suku di Indonesia? Nah, Bu Puri yakin kalian sudah pernah ya. Nah, suku di Indonesia itu sangat beragam. Nah, setiap suku itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama karena apa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Ingat ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Nah, salah satu cara menggali informasi dalam teks itu diperoleh dengan melalui apa? Dimelalui dengan membaca. Nah, dengan membaca, kamu itu dapat memperkaya pengetahuanmu. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Ini ya, perhatikan ya. Yang pertama, kalian itu harus membaca judul teks. Pertama harus membaca dulu. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu dan cari di kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Apa sih artinya ini? Itu sebenarnya apa sih? Kan banyak hal-hal atau kalimat yang belum kalian ketahui. Nah, yang belum kalian ketahui itu dicatat, dicari artinya. Jadi kalian bisa menambah kosakata baru, pengetahuan baru dengan kalian membaca. Jangan cuma main HP, main game terus. Nah, kalian tuh harus banyak membaca. Kan kalian sudah dipinjami buku tema dari perpus, itu banyak sekali bacaannya. Kalian harus rajin membaca. Yang membacanya masih plegak-pleguk, masih mengeja, tolong latihan terus untuk membacanya. Oke, ingat ya, kalian untuk menemukan informasi dari teks itu yang pertama kalian membaca judulnya dulu, yang kedua membaca keseluruhan isi teks, yang ketiga kalian mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, penjelasan Bu Puri materi kali ini ada berapa judul, ada berapa muatan. Yang pertama SPDP, menyanyikan sesuai tinggi rendah nada. Yang kedua muatan IPA, gaya otot dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menemukan informasi dalam teks. Nah, sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.